Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 4 Undi Mudah Hasil. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan dari mana uang kas itu berasal dan untuk apa saja uang kas itu dipergunakan. Jadi untuk menyusun laporan arus kas, itu datanya nanti kita peroleh dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, jurnal kas kecil atau petty cash journal, dan jurnal penyesuaian atau adjustment journal jika ada transaksi penyesuaian yang terkait dengan kas. Dalam penyusunan laporan arus kas itu ada 3 bagian. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Nah, untuk arus kas dari aktivitas operasi, ini diisi dengan transaksi-transaksi yang terkait dengan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Nah, untuk arus kas dari aktivitas investasi, ini diisi dengan transaksi-transaksi yang terkait dengan investasi perusahaan, ya. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, ini diisi dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pendanaan keuangan perusahaan, ya. Misalnya dari pinjaman-pinjaman, misalnya dari pinjaman bank. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menyusun laporan arus kas, ini datanya yang pertama dari jurnal penerimaan kas. Berarti kita ke cash receipt journal. Nah, ini adalah jurnal penerimaan kas. Kita fokus ke dalam kolom cash in bank, ya. Kalau kita lihat di sini di cash in bank, ini cash in bank bertambah senilai 244.785.000. Nah, penambahan kas ini bersumber dari, kalau kita lihat di deskripsi, ya, atau keterangannya, ini diterima dari para debitur, ya, dan karena ada penjualan tunai. Berarti di sini kita menerima uang dari pelanggan, ya. Sehingga untuk penambahan kas senilai 244.785.000 ini kita catat sebagai penerimaan dari pelanggan, ya. Kita ke laporan arus kas. Kita catat di sini sebagai penerimaan dari pelanggan. Catat nilainya 244.785.000. Ya, kita ambil dari sini. Bisa dipahami, ya? Berikutnya, karena di sini data di penerimaan kas sudah dicatat semua, kita ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, ini adalah cash payment journal. Kalau kamu lihat di kolom cash in bank, ya, di sini cash in bank berkurang senilai 278.095.000. Nah, penyebabnya ini bisa kamu lihat di sini, ya. Kas ini dikeluarkan untuk yang pertama ada pembayaran hutang gaji bulan November atau kita bayar untuk expense payable, ya, senilai 9 juta. Nah, berikutnya kita di sini ada bayar hutang, ya, bayar hutang kepada PT Mandiri, PT Jaya, PT Putra, dan PT Putra. Ada 4 kali pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang ini kita catat sebagai pembayaran kepada supplier, ya. Jadi nilainya ini kamu jumlahkan untuk kas yang berkurang, ini kamu jumlahkan semua, ya. Dan kebetulan sama jumlahnya dengan account payable, karena kebetulan tidak ada purchase discount, ya. Jadi kalau kamu jumlahkan, ini jumlahnya 269.095.000. Nah, nilai ini yang kita catat ke dalam laporan arus kas, ya. Kita ke laporan arus kas. Kamu catat di sini pembayaran kepada supplier, ya. Nah, karena di sini kita mengeluarkan kas, ya, maka kita buat dalam kurung, ya. Jumlahnya kita lihat di sini 269.095.000. Kita catat di sini. Berikutnya masih ada satu lagi pengeluaran kas senilai 9 juta. Nah, pengeluaran kas ini karena pembayaran expense payable, ya. Kita catat ke dalam laporan arus kas pembayaran expense payable.
Kamu buat di sini pembayaran expense payable. Nah, karena kita mengeluarkan kas, kita buat dalam kurung 9 juta, ya. Berikutnya kita ke petty cash journal ya. Kita ke petty cash journal. Nah, di sini ada pengeluaran kas senilai 700.000. Pengeluaran kas ini karena pembelian store supply ya. Maka kita catat ke dalam laporan arus kas dengan nama pembelian store supply nilainya 700.000 ya. Kita ke laporan arus kas. Kamu catat di sini pembelian store supply, catat nilainya 700.000. Nah, berikutnya kita lihat AJP. Kalau kamu lihat di AJP, di sini tidak ada transaksi yang terkait dengan kas. Berarti kita tidak perlu memindahkan data dari AJP. Ya. Nah, setelah kita memindahkan data dari jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pengeluaran kas dan petty cash journal, berikutnya kita akan menjumlahkan data dari laporan arus kas ini, ya. Yang pertama kita akan menjumlahkan total arus kas dari aktivitas operasi, ya. Total arus kas dari aktivitas operasi itu diperoleh dari penerimaan dari pelanggan, dikurangi pembayaran kepada supplier, dikurangi pembayaran expense payable, dan dikurangi dengan pembelian store supply, ya. Jadi dari 244.785.000 dikurangi 269.095.000 dikurangi 9 juta dan dikurangi dengan 700.000, nilainya 34.010.000 dan nilainya minus, ya. Makanya kita buat dalam kurung. Berikutnya arus kas dari aktivitas investasi tidak ada, arus kas dari aktivitas pendanaan juga tidak ada, sehingga kenaikan bersih kas dan secara kasnya ini minus ya, minus 34.010.000. Karena ini minus, tidak bisa kita sebut sebagai kenaikan bersih kas dan secara kas. Tapi kita catat sebagai penurunan bersih kas dan secara kas. 34.010.000. Nah, berikutnya kita akan mencatat nilai kas dan secara kas awal periode. Nah, nilai kas dan secara kas awal periode ini bisa kita peroleh dari buku besar ya. Kita jumlahkan nilai cash in bank dan petty cash pada awal Desember. Kita ke buku besar. Kita jumlahkan saldo cash in bank tanggal 1 Desember ya dengan saldo petty cash tanggal 1 Desember juga. Karena awal periode ya. Jadi kita jumlahkan 1.242.750.000 ini ditambah dengan 15 juta. Jumlahnya kamu catat di laporan arus kas. Kamu catat di sini. 1.257.750.000. Nah, kalau sudah, kita bisa menghitung nilai kas dan secara kas akhir periode. Nilai kas dan secara kas akhir periode ini diperoleh dari penurunan bersih kas dan secara kas minus 34.010.000 ini ditambah dengan kas dan secara kas awal periode 1.257.750.000. Nilainya 1.223.740.000. Nah, nilai kas dan secara kas akhir periode ini harus sama dengan penjumlahan nilai cash in bank ditambah petty cash yang ada di laporan neraca. Kita jumlahkan nilai cash in bank dan petty cash yang ada di neraca. Nilai cash in banknya 1.209.440.000 ditambah dengan nilai petty cash 14.300.000. Totalnya 1.223.740.000. Nilainya sama, ya. Nah, berarti di sini untuk laporan arus kas yang kita kerjakan sudah benar. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.